Pemerintah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik resmi menghentikan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Surabaya Raya dan mulai memberlakukan masa transisi untuk menekan laju corona. Bagaimana pelaksanaan dari proses transisi di lapangan? Laporan langsungnya akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Kika Madona dan Alfian Rahman yang berada di posko checkpoint Bundaran Waru, Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Kika. Selamat pagi Kika. Bagaimana pantauan hari ini setelah PSBB Surabaya Raya sudah berakhir, bagaimana keramaian yang ataupun aktivitas dari warga pada hari ini? Ya, Jumati dan juga saudara, kalau dari pantauan kami sejak pukul 5 pagi tadi berada di lokasi yaitu di checkpoint Waru Kota Surabaya yang menghubungkan antara Sidoarjo menuju ke Kota Surabaya pada pagi hari ini dari jam 5 pagi tadi sampai dengan saat ini sangat ramai dibandingkan dengan pada saat kondisi PSBB berlangsung atau beberapa hari yang lalu. Bahkan jika kami lihat di lapangan kondisinya kendaraan roda 2 ini juga kemudian masih mendominasi untuk memasuki Kota Surabaya. Sebagian dari kendaraan yang masuk ke Kota Surabaya ini adalah kendaraan-kendaraan dari plat luar daerah yang juga kemudian akan menuju ke Kota Surabaya untuk beraktivitas seperti biasa, seperti misalnya bekerja. Dan bahkan saudara, karena pukul sekitar 7:29 pada pagi hari ini juga merupakan waktu jam kerja bagi masyarakat Kota Surabaya dan juga sekitarnya, sehingga pantauan kami di lapangan kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke Kota Surabaya dari waktu ke waktu sampai dengan saat ini juga masih cukup banyak. Ada sejumlah petugas yang juga kemudian berjaga-jaga, namun yang tadi kami tanyakan kepada sejumlah petugas yang ada di sekitaran Bundaran Waru, Kota Surabaya ini tidak berfokus pada penerapan protokol kesehatan seperti misalnya mengenakan masker dan lain sebagainya. Akan tetapi fokus dari penindakan para petugas yang ada di sini ini lebih kepada pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Seperti misalnya kendaraan-kendaraan yang juga kemudian tidak sesuai dengan jalurnya. Yang kami pantau tadi ada sejumlah kendaraan seperti misalnya kendaraan roda 2 di sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Surabaya atau di samping saya ini yang juga kemudian tidak berjalan atau juga tidak melintas sesuai dengan jalurnya. Roda 2 melintas di jalur roda 4. Ini para pengendara ini memanfaatkan kelengahan dari sejumlah petugas di masa transisi ini, di mana saat ini juga fokus petugas tidak pada penerapan untuk kesehatan seperti misalnya jika sebelumnya yang diperhatikan ini adalah jumlah kapasitas penumpang dari masing-masing kendaraan roda 4, lalu apakah yang bersangkutan mengenakan masker atau tidak. Ini tidak pada hal-hal seperti itu, Timothy, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini lebih kepada penerapan pelanggaran-pelanggaran arus lalu lintas seperti biasanya. Sehingga untuk masa transisi ini, karena memang masih belum ada protokol resminya, yang juga kemudian diterapkan sebagai panduan untuk pelaksanaan masa transisi selama 14 hari ke depan, sehingga inilah yang juga kemudian masih para petugas juga masih menanti bagaimana sebetulnya untuk penerapan protokol untuk para pengendara yang akan memasuki Kota Surabaya, mengingat sebelumnya Kota Surabaya ini sempat memasuki masa PSBB selama 3 tahap dan saat ini sedang menjalani masa transisi sampai dengan 14 hari ke depan. Timothy. Dengan berakhirnya PSBB Surabaya Raya, apa yang menjadi pegangan untuk masyarakat untuk mengetahui apa yang berbeda? Kalau tadi dikatakan ya, yang dilihat ini adalah pelanggaran-pelanggaran lalu lintas biasa, tapi apakah ada yang berbeda seperti masa PSBB harus menggunakan masker dan lain-lain? Apakah tetap berlaku aturan-aturan seperti ini? Iya, sejumlah protokol kesehatan, Timothy dan juga saudara, ini juga masih diberlakukan meskipun belum ada aturan resminya. Tadi kami sempat mengonfirmasi kepada Kabag Humas Pemerintah Kota Surabaya yang menyatakan bahwa saat ini memang masih belum ada aturan resmi atau protokol resmi untuk masa transisi. Sehingga dari pemerintah Kota Surabaya sendiri untuk melaksanakan masa transisi ini masih berpedoman pada surat edaran pemerintah Kota Surabaya yang diedarkan pada bulan Maret lalu. Nah, di dalam surat edaran tersebut ini ada sejumlah protokol kesehatan yang juga mengacu pada Permenkes. Sehingga aturan-aturan pada saat berada di luar ruangan dan juga physical distancing ini juga ditekankan dalam aturan-aturan tersebut seperti misalnya masyarakat juga harus tetap mengenakan masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Pedoman saat ini yang dipegang ini adalah surat edaran wali kota sekali lagi yang diedarkan pada bulan Maret lalu. Akan tetapi berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini kemarin, ini menyatakan bahwa saat ini pemerintah Kota Surabaya sudah menyiapkan sejumlah regulasi atau protokol-protokol kesehatan selama masa transisi 14 hari ke depan. Yang rencananya untuk protokol kesehatan tersebut atau protokol-protokol masa transisi ini akan dibahas
lebih rinci bersama dengan dua kepala daerah lainnya yang sebelumnya juga melaksanakan PSBB, yaitu di Kabupaten Sidoarjo dan juga Kabupaten Gresik. Untuk pembahasan-pembahasan tersebut ini rencananya akan digelar di Gedung Negara Gerahadi pada siang hari nanti bersama dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menentukan protokol resmi masa transisi selama 14 hari ke depan. Timothy. Bagaimana dampaknya terhadap dunia usaha, baik itu perdagangan maupun perkantoran? Apakah berarti dengan berakhirnya PSBB Surabaya Raya dan belum ada aturan lain yang akan menggantikan protokol kesehatan yang diberlakukan di kota Surabaya, berarti bebas untuk seluruh perkantoran maupun aktivitas perdagangan untuk buka? Ada beberapa yang juga kemudian sudah buka seperti biasa, namun juga ada pembatasan jam-jam tertentu seperti misalnya di pusat perbelanjaan yang hingga saat ini sepantauan kami di lapangan juga masih harus menutup lebih awal. Seperti misalnya di mal-mal di kota Surabaya atau pusat perbelanjaan di kota Surabaya yang biasanya mereka bisa buka pada pukul 10 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Namun pantauan kami di lapangan untuk pelaksanaan jam buka atau operasional mal ini berlangsung dari jam 1 siang sampai dengan jam 7 malam. Artinya masih ada pembatasan waktu-waktu untuk pergi ke pusat perbelanjaan yang ada di kota Surabaya. Tidak hanya itu, untuk sejumlah aturan-aturan di kawasan Keramaian Kota Surabaya, ini juga sudah mulai diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya sejak hari Minggu kemarin. Sejumlah rambu-rambu protokol supaya misalnya masyarakat ini bisa mengenakan masker pada saat berada di luar ruangan terutama, ini juga bisa diterapkan oleh masyarakat. Sehingga itulah tadi protokol-protokol kesehatan yang juga kemudian diterapkan pada masa transisi. Masa transisi ini kemudian diputuskan bersama berdasarkan hasil keputusan yang juga kemudian disepakati oleh Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, lalu kemudian Bupati Gresik dan juga Bupati Sidoarjo pada hari Senin kemarin bersama dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, bukan tanpa alasan Timothy dan juga saudara, mengingat sebelumnya memang yang juga menjadi salah satu alasan ini adalah karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi masyarakat Jawa Timur yang juga kemudian sangat berimbas dari dampak pelaksanaan PSBB selama 3 tahap ini. Sehingga harapannya dengan adanya masa transisi ini, perekonomian yang ada di wilayah Jawa Timur ini bisa segera pulih. Namun, dengan catatan, sejumlah protokol kesehatan yang juga kemudian sebelumnya diterapkan selama masa pandemi COVID-19 yang ada di Jawa Timur ini juga masih tetap harus diterapkan oleh masyarakat, karena kesehatan ini yang paling utama. Seperti misalnya masyarakat juga masih harus tetap mengenakan masker dan juga masih harus menjaga jarak kedekatan satu dengan yang lainnya atau physical distancing meskipun masa transisi menuju new normal atau kenormalan baru ini juga akan sedang diterapkan selama 14 hari ke depan. Timothy. Baik, terima kasih Kika Madona melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. PSBB Surabaya Raya sudah berakhir.